Shin Tae-yong full senyum, PSSI beri kabar baik ke Timnas Indonesia. 6 pemain baru yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia agar bisa bersaing di Piala Dunia 2026. Bukti Anang dan Ashanty pernah menyaksikan Timnas di tribun, netizen dimohon akhiri hujatan. Tak terima Christian Gonzalez duduk di tribun, ini saran netizen untuk PSSI. Peringatan bagi Timnas Indonesia, ini bukti keangkeran kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong full senyum, PSSI beri kabar baik buat Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik bagi Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi zona Asia setelah menang 2-0 atas Filipina. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno ini dimenangkan lewat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup F dengan 10 poin. Erick Thohir mengumumkan bahwa jadwal Liga Indonesia akan disesuaikan untuk memberikan waktu persiapan yang lebih baik bagi Timnas Indonesia. Erick telah berkomunikasi dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator liga untuk memberikan jeda waktu agar skuad Garuda bisa mempersiapkan diri dengan optimal. Erick menyatakan bahwa pemain Timnas Indonesia akan mendapatkan waktu persiapan 3 hingga 4 hari sebelum pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah minta PT LIB untuk memberikan jeda 3 atau 4 hari selama FIFA Match Day agar Timnas bisa berkumpul, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Tidak langsung 1 atau 2 hari berkumpul lalu bertanding karena levelnya lebih tinggi. PT LIB telah menyetujui permintaan ini dan sekarang mereka sedang menyusun jadwal yang tepat. Masih ada pertandingan pada bulan Maret dan Juni 2025 untuk 4 pertandingan sisa tahun ini, tambah Erick. Dengan kebijakan ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan senang karena para pemain yang dipanggil kemungkinan tidak akan mengalami bentrok jadwal dengan klub mereka di kompetisi domestik. Para pemain Liga 1 yang dipanggil Shin Tae-yong juga memiliki risiko cedera yang lebih kecil karena masa jeda yang cukup panjang sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. Di putaran ketiga, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara top Asia lainnya, termasuk Jepang, Qatar, Korea Selatan, dan Australia. Pengakuan Anang dan Ashanty usai dihujat nyanyi di laga Timnas Indonesia. Anang Hermansyah dan Ashanty menjadi perbincangan setelah tampil di pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Mereka mendapat hujatan setelah menyanyikan beberapa lagu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024. Biasanya penonton di stadion menyanyikan lagu Indonesia Pusaka untuk menghormati para pemain. Namun kali ini pembawa acara mengumumkan penampilan Anang dan Ashanty yang membawakan lagu Kebiar-Kebiar dan Rindu ini yang memicu protes penonton dan bahkan muncul rumor bahwa musik sempat dihentikan. Anang dan Ashanty segera memberikan klarifikasi atas kejadian ini melalui media sosial. Mereka mengunggah foto berisi permohonan maaf dan penjelasan di akun Instagram @ananghijau dan @ashanty_as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Anang dan Ashanty serta manajemen memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air, tulis mereka. Pasangan ini menjelaskan bahwa mereka diundang untuk tampil pada acara tersebut, bukan menawarkan diri. Mereka menerima tawaran ini untuk menghormati panitia meskipun merasa lagu-lagu mereka kurang cocok untuk acara tersebut.
Namun karena kami sangat bangga dan mendukung timnas Indonesia, kami menerima dan mengikuti semua aturan dari panitia penyelenggara, ujar mereka. Anang dan Ashanty menekankan bahwa mereka tampil tanpa bayaran sebagai bentuk cinta kepada Indonesia dan timnas. Mereka mengikuti semua instruksi panitia, termasuk pemilihan lagu, durasi lagu, waktu cek sound, dan ketentuan lainnya. Sebelum menerima tawaran tersebut, mereka menyaksikan penampilan pada 6 Juni 2024 sebagai acuan. Mereka mengira akan mengikuti prosedur yang sama, namun kondisi dan euforia pertandingan berbeda. Indonesia Pusaka tetap dinyanyikan saat jeda dalam kurung halftime karena bersifat wajib, tetapi tidak saat siaran langsung TV sehingga banyak yang tidak melihat jelas mereka. Anang dan Ashanty mengaku hanya mengikuti arahan panitia yang sudah memiliki SOP dan menjalankan acara sesuai kesepakatan. Enam pemain baru yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia agar bisa tembus Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong berencana mencari pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi agar tim semakin kuat. Pada putaran ketiga, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Iran, dan Uzbekistan. Jika ada pemain berdarah Indonesia dengan performa baik, tentu akan kami ajukan untuk dinaturalisasi, ujar Sintayong. Banyak pemain keturunan yang potensial untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Beberapa nama yang mungkin mendapatkan status WNI antara lain, yang pertama, Jairo Riedewald. Riedewald bermain untuk Crystal Palace sejak 2018 dan kontraknya berakhir pada Juni 2024. Dia memiliki kualitas yang dapat memperkuat Indonesia. Bagus kalau kita bisa mendapatkan dia, kata pengamat sepak bola Roni Pangemanan dalam kanal YouTube Bung Ropan. Kemudian Pascal Struij. Struij pernah membela Belanda U17 dan dipanggil timnas Belanda level senior tetapi belum bermain. Jadi dia masih bisa dinaturalisasi. Dia masih berharap dipanggil oleh timnas Belanda dan kita hargai itu, ucap Hassani Abdul Ghani dari kanal YouTube Hassanis Corner. Yang ketiga, Emil Audero. Emil Audero belum berhasil membela Italia, memberi peluang bagi timnas Indonesia untuk memanggilnya. Kita tetap terbuka tapi tidak mau memaksakan, kata Ketua PSSI Erick Thohir. Yang keempat, Kevin Dix. Kevin Dix yang memiliki darah Ambon bermain konsisten dengan FC Copenhagen bahkan di Liga Champions. Pada musim 2023-2024, ia terpilih sebagai pemain terbaik FC Copenhagen di Liga Denmark. Yang kelima, Ole Romanya. Ole Romanya seorang penyerang tengah tampil apik dengan Emmen pada musim 2022-2023 dengan 11 gol di Eredivisie. Namun, performanya menurun pada musim 2023-2024. Erick Thohir pernah membantah upaya menaturalisasi Ole Romanya tetapi mengakui potensinya. Dan yang terakhir, Jayden Oosterwolde. Belum ada informasi pasti mengenai garis keturunan Oosterwolde, apakah dari Indonesia atau Suriname. Meskipun berkualitas, stok back kiri timnas Indonesia cukup banyak, termasuk Calvin Verdonk yang baru bergabung. Dengan menambahkan pemain-pemain ini, timnas Indonesia berharap dapat bersaing lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen tak terima lihat Christian Gonzalez nonton timnas di tribun. Netizen Indonesia tidak terima melihat mantan pemain Christian Gonzalez hanya duduk di tribun saat menonton pertandingan timnas Indonesia. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F antara Indonesia dan Filipina, legenda sepak bola Indonesia Christian Gonzalez terlihat hadir di stadion. Kehadiran Gonzalez di antara supporter menarik perhatian netizen dan masyarakat Indonesia. Dalam sebuah video, mantan striker itu terlihat mengenakan jersey merah timnas Indonesia dan topi hitam. Christian Gonzalez tampak tersenyum bahagia saat melihat timnas Indonesia mencetak gol ke gawang Filipina. Namun banyak netizen yang salah fokus dengan tempat duduk Gonzalez, yaitu di tribun GBK.
Menurut mereka, mengundang Christian Gonzalez duduk di VIP bisa menjadi bentuk penghormatan bagi mantan pemain timnas Indonesia. Legenda seperti ini seharusnya duduk di VIP, komentar seorang netizen. Sekelas El Loco seharusnya duduk di VIP atau VVIP bersama pejabat negara karena dia sudah jadi legenda, ujar netizen lain. Harusnya legenda begini dikasih tempat di VIP, nggak sih? Kata yang lain. Sudah diketahui umum bahwa El Loco pernah berjuang mengharumkan nama Indonesia melalui sepak bola. Karena hal ini, netizen meminta agar PSSI dan Erick Thohir memberikan perhatian dan perlakuan yang layak untuk Christian Gonzalez. Warganet Indonesia juga mendesak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI untuk memberikan prioritas kepada mantan pemain bola itu. Sekelas Gonzalez, loh ini Pak Erick Thohir @PSSI @Timnas Indonesia. Legenda seharusnya duduk di VIP atau VVIP. Coba lihat di Eropa, legenda seperti Zidane, Del Piero, Sir Alex Pirlo pasti tempat duduknya khusus, tweet seorang netizen di media sosial X dalam kurung sebelumnya Twitter. Awas Indonesia, ini angkernya ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN di babak ini. Drawing untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni mendatang. Timnas Indonesia masuk ke pot 6 yang merupakan peringkat terbawah. Di babak ini akan ada 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas di setiap grup akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat. Pada 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, Vietnam dan Thailand pernah mencapai babak ini. Thailand di Piala Dunia 2018 dan Vietnam di Piala Dunia 2022. Namun, kedua tim tersebut mengalami kekalahan beruntun. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam berada di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Vietnam hanya menang sekali, seri sekali, dan kalah 8 kali. Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2018 berada di grup B bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, UAE, dan Irak. Mereka tidak pernah menang, hanya seri 2 kali dan kalah 8 kali. Thailand mencetak 6 gol dan kebobolan 24 kali dengan total poin 2 dan berada di posisi buncit. Dengan melihat pengalaman ini, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.